Menang dari Vietnam serasa juara Piala AFF, meskipun ini masih babak penyisihan pada Piala Asia. Banyak sekali netizen dari Indonesia sebelum pertandingan banyak bermunculan di media sosial. Mereka sangat pesimis dan bahkan mereka menyampaikan dengan lantang Indonesia bakal digulung oleh Vietnam. Kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Jadi pertandingan malam ini kita sangat-sangat bangga dan seneng banget dengan tim nasional Indonesia. Terlepas dari itu semua, meskipun Indonesia hanya menang tipis, tapi sangat senang karena ini adalah modal awal saat Indonesia nanti akan melakoni laga berikutnya saat melawan Jepang. Kalau kita melihat pertandingan keseluruhan, saya sangat setuju jika man of the match-nya adalah Hernando Ari. Banyak sekali penyelamatan yang dilakukan oleh Hernando Ari, apalagi pada menit-menit akhir, penyelamatan yang luar biasa dari sebuah tendangan yang kenceng dari pemain Vietnam. Kalau kita berbicara tentang lini pertahanan, malam ini sangat solid, sangat luar biasa. Jordi Amat sangat jarang melakukan kesalahan dibandingkan dengan pertandingan di sebelumnya. Malam ini Jordi Amat sangat luar biasa dan akhirnya diganti oleh Rizky Ridho yang sebenarnya dipersiapkan untuk pertandingan melawan Jepang. Kenapa? Karena kita tahu Jordi Amat cedera, terkena sikut dari para pemain Vietnam. Dari keseluruhan pemain, saya sangat terpukau seperti pertandingan yang sebelumnya saat melawan Irak. Permainan Marcelino memang benar-benar luar biasa, top. Luar biasa. Ada beberapa akselerasi yang dilakukan oleh Marcheng ini benar-benar mengecoh pertahanan Vietnam. 2-3 pemain sampai dia lewati, meskipun akhirnya belum mampu untuk menciptakan sebuah gol. Tapi setidaknya anak muda ini yang masih berusia 19 tahun benar-benar memukau dunia. Karena kenapa saya mengatakan memukau dunia? Saya yakin Piala Asia kali ini benar-benar akan diperhatikan oleh semua mata di penjuru dunia. Dan Marcelino menunjukkan itu. Setelah golnya saat melawan Irak, malam ini beberapa peluang yang diciptakan melalui kaki Marcelino pun juga pasti akan terpantau. Berikutnya kita berbicara tentang Rafael Struijk. Rafael Struijk malam ini benar-benar mampu membuat para pecinta sepak bola ini bahwa intelijensi itu sangat diperlukan dalam sepak bola. Salah satunya adalah ketika Indonesia mampu mencetak gol melalui titik putih yang digasak oleh Asnawi. Ini tidak terlepas dari kemampuan intelijensi dari si Rafael Struijk. Kenapa? Ketika berada di depan gawang, dia masih mau untuk mendelay bola ini agar dia mendapatkan pressure yang brutal dari para pemain Vietnam. Dan akhirnya strategi intelijensinya itu berhasil membuat emosi para pemain lini pertahanan Vietnam dan akhirnya menciptakan pelanggaran di kotak terlarangnya Vietnam. Luar biasa. Ini patut dicontoh oleh para pemain-pemain lokal di Indonesia. Kalau kita berbicara lini sayap kanan dan kiri, kali ini benar-benar stabil balance. Jadi Yaakob Saruri dan juga Pratama Arhan yang selama ini selalu diremehkan oleh para netizen, malam ini dan juga ketika saat melawan Irak, Pratama saya kira bermain apik, luar biasa. Lini tengah luar biasa juga, meskipun sangat jarang sekali pasokan-pasokan yang memanjakan para striker Indonesia, tapi untuk adu strategi dan juga adu serangan, saya kira lini tengah Indonesia malam ini juga bermain sangat bagus. Kalau kita berbicara Vietnam, maka kita akan berbicara tentang Jepang, karena sebentar lagi Indonesia akan melakoni laga berikutnya melawan Jepang, yang mana Jepang juga sudah kalah oleh Irak dengan skor tipis 2-1.
Akan tetapi kalau kita melihat pertandingan antara Jepang dan juga Vietnam, saya kira tidak menutup kemungkinan para pemain Indonesia ini nanti juga mampu membuat pertahanan Jepang ini sedikit kerepotan, bahkan bisa mampu menciptakan gol-gol yang indah. Kenapa? Karena Vietnam juga mampu memberikan perlawanan dan akhirnya bisa menciptakan gol di gawang Jepang. Bahkan Vietnam juga mampu unggul terlebih dahulu meskipun akhirnya dibalik skor tersebut menjadi 4-2 oleh Jepang. Kalau kita memflashback ketika Indonesia melawan Irak, Irak memenangkan pertandingan dengan skor 3-1. Saat Irak melawan Jepang 2-1. Apakah Indonesia ini nanti akan mampu membuat pertahanan yang cukup solid seperti halnya malam ini? Saya kira Elkan Bagot kan memang tidak diturunkan karena terkena akumulasi kartu. Ini kesempatan untuk menata stamina kembali untuk menyongsong pertandingan berikutnya yang lebih berat, yaitu melawan raksasa Asia yang kita tahu sudah langganan. Selain Piala Asia, Piala Dunia pun sudah sering kali dicicipi oleh tim nasional Jepang. Lagi-lagi saya malam ini sangat bangga dengan supporter yang ada di Qatar. Luar biasa. Saya tuh kadang heran, dimanapun berada tim nasional ini main, supporternya itu pasti luar biasa. Yang bikin gue kecewa yaitu supporter layar medsos. Kok bisa-bisanya dia itu ngomong ucapan adalah doa sebelum pertandingan Indonesia bakal digulung habis oleh Vietnam. Aneh, yo sih wong-wong iku asli dukung negara dewe kok nggak yakin. Kalau saya sih realistis, meskipun seberat apapun lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia, saya selalu berharap untuk menang meskipun di atas kertas Indonesia ini jauh. Kalau kita berbicara tim nasional Indonesia, pada grup ini Indonesia berada pada ranking FIFA terendah dan selalu dianggap remeh oleh semua kalangan. Kenapa? Kita tahu ranking FIFA Indonesia 145, dan ketiga kontestan yang berada di grup ini berada di atas angka 100. Ya pantas aja kalau Indonesia diremehkan. Lagi-lagi ranking FIFA itu bukan patokan, karena kalau kita teringat pada tim nasional Maroko. Berikutnya saya kira ini adalah modal awal yang luar biasa. Indonesia mendapatkan poin penuh pertamanya. Ini adalah modal awal untuk meningkatkan kepercayaan diri para pemain timnas Indonesia untuk melakoni laga melawan Jepang. Indonesia selalu mempunyai motivasi ataupun semangat juang yang luar biasa. Semoga nantinya saat melawan Jepang, Indonesia benar-benar mempunyai emosi yang luar biasa, mempunyai kegigihan, mempunyai kepercayaan diri, disertai dan diimbangi visi misi pertandingan permainan yang juga luar biasa. Secara keseluruhan pemain Indonesia ini luar biasa. Ketika para pemain Vietnam ini menguasai bola, para pemain Indonesia minimal 2-3 langsung mengepung, mempresur para pemain Vietnam ini, sehingga para pemain Vietnam tidak mampu mengembangkan strateginya, permainannya, dan akhirnya tidak mampu untuk menciptakan peluang-peluang yang berbahaya di lini pertahanan Indonesia. Hernando Ari saya kira malam ini top, luar biasa banget. Banyak orang yang berbicara bahwa Hernando Ari ini adalah kiper yang imut katanya. Masuk arek cilik pendek bisa menjadi seorang tim nasional Indonesia. Tapi malam ini Hernando Ari benar-benar menunjukkan kemampuannya bahwa dia memang layak menjadi tembok pertahanan terakhir untuk tim nasional Indonesia. Asnawi saya kira seperti biasa dia selalu mencoba untuk adu sprint, tapi kali ini Asnawi jarang sekali melakukan itu. Tapi lagi-lagi permainan back sayap dan juga sayap Indonesia malam ini benar-benar balance, seimbang antara kanan dan kiri. Ini mampu untuk menciptakan peluang-peluang bagi para striker, meskipun beberapa peluang benar-benar sangat terbuang sia-sia. Rafael Struijk beberapa kali juga menyia-nyiakan peluang tersebut. Ada kemudian di babak kedua
benar-benar Sintayong ini membuat kita gemes pokoknya. Ketika Asnawi ini berada di titik putih untuk menyarankan bola, jujur dalam hati saya ngeri, rek iki kok iso gol tagak, karena kita belum terbiasa melihat Asnawi ini menendang tendangan penalti pada pertandingan yang sangat krusial. Dan saya sangat heran juga kepada Sintayong menurunkan pemain-pemain yang sangat-sangat belia. Kita tahu pada babak kedua akhirnya Hoki Caraka pun diturunkan. Aduh, ngeri. Sebuah pertandingan yang sangat-sangat krusial ini Sintayong masih berani untuk bereksperimen. Tapi kali ini Sintayong benar-benar berhasil. Pada laga sebelumnya Sintayong saat melawan Vietnam sangat tidak menuai hasil yang maksimal, draw dan juga kalah. Tapi malam ini sekali lagi serasa juara Piala AFF. Tetap semangat, tetap salam sehat, salam waras. Sliding tackle Cak Ruri, Indonesia juara.